menjelang waktunya saya masuk, tetapi terkendala laptop saya yang mungkin error. Jadi saya sekarang tidak memakai laptop. Baik para upasika dan upasaka yang budiman, mari kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru junjungan kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Para upasika dan upasaka yang budiman, yang berbahagia, semoga saya bisa menjumpai dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Pada malam hari ini, saya akan membawakan satu topik dhamma yang berkaitan dengan kekayaan. Ya, kekayaan tentu tidak asing bagi semua orang, baik itu para perumah tangga maupun yang bukan perumah tangga. Artinya para pabacita pun juga memiliki kekayaan-kekayaan yang dimaksud oleh Guru Agung. Ada perbedaan yang cukup banyak terkait dengan kekayaan-kekayaan itu. Kekayaan ini ternyata tidak hanya satu jenis, terdiri dari beberapa macam-macam. Nah, sehingga topik yang saya sampaikan itu, yang saya bawakan adalah rupa-rupa. Mungkin kalau rupa cuma satu, ya, bentuknya satu. Tetapi karena banyak menjadi rupa-rupa. Rupa-rupa kekayaan. Nah, kekayaan di dalam Buddhis, nah itu setidaknya dibagi menjadi dua golongan, yaitu kekayaan materi dan kekayaan non-materi. Nah, lalu apa itu kekayaan materi dan kekayaan non-materi? Nah, kekayaan materi ini dalam bentuk benda-benda yang umumnya para perumah tangga cari, kumpulkan, sehingga dimiliki. Nah, lalu kekayaan yang dimaksud yang berupa materi itu apa saja? Ya, kalau perumah tangga, kekayaan itu dalam bentuk putra, putri, dalam bentuk intan, berlian, emas, perak, yang memungkinkan dikumpulkan, dimiliki oleh ya, para pedagang. Atau mungkin para kolektor, benda-benda yang berharga tersebut. Kemudian ada kekayaan berupa ternak yang memungkinkan dimiliki oleh para peternak dalam bentuk lembu, kuda, domba, dan sebagainya. Nah, kemudian ada kekayaan yang dimiliki oleh para petani
yang biasanya dalam bentuk jagung, gandum, gabah, dan sebagainya. Nah, dikatakan seseorang disebut sebagai kaya apabila lumbungnya terisi oleh hasil-hasil panen tersebut. Nah, biasanya hasil panen ini disimpan dalam sebuah lumbung. Nah, kalau lumbungnya kosong, maka menjadi permasalahan bagi keluarga tersebut. Nah, lalu kalau lumbungnya itu terisi, apalagi terisi penuh, maka dia bisa hidup dengan tenang, tidak kekurangan, karena memiliki kekayaan. Nah, dia bisa disebut sebagai orang yang memiliki kekayaan. Nah, lalu dalam hal lain, kekayaan yang dimaksud di sini adalah kekayaan dalam bentuk pengikut. Nah, pengikut, kalau mungkin zaman sekarang ya, followers begitu. Nah, itu disebut sebagai kekayaan. Karena dengan memiliki pengikut yang dimaksud itu, maka seseorang mungkin kehidupannya menjadi lebih mudah. Mempunyai pengaruh ketika membutuhkan sesuatu hal, nah, seseorang ini bisa gampang untuk mendapatkan karena dukungan dari pengikut-pengikutnya itu. Nah, lalu suatu ketika berkaitan dengan kekayaan dalam bentuk materi ini, Sang Buddha ditanya oleh seseorang. Nah, seseorang ini bernama Uga. Nah, Uga ini melihat ada seorang perumah tangga bernama Migara. Nah, Migara ini dikenal sebagai orang yang kaya raya. Nah, karena kaya raya, tentu dia dikenal oleh banyak orang dan menjadi pusat perhatian. Nah, karena kekayaannya itu, Migara ini dipuji-puji oleh orang-orang yang melihatnya. Nah, lalu Uga, sang Perdana Menteri Raja ini bertemu dengan Sang Buddha, lalu beliau menyampaikan sesuatu hal. Menakjubkan dan mengagumkan Bante. Betapa Migara dari Rohana begitu kaya, dengan kekayaan dan harta yang banyak. Nah, lalu Sang Buddha menjawab, tapi seberapa kayakah si Migara dari Rohana itu? Seberapa banyakkah kekayaan dan harta yang ia miliki? Uga Perdana Menteri menjawab, ia memiliki 100.000 unit kepingan emas, apalagi perak. Kemudian Sang Buddha melanjutkan jawabannya. Ada kekayaan jenis itu Uga, akan tetapi kekayaan-kekayaan demikian itu rentan karena akan memungkinkan hilang, terbakar oleh api, hanyut oleh banjir. Mungkin raja-raja menyita harta kekayaan itu, kalau lengah, kekayaan itu bisa dicuri oleh pencuri. Dan memungkinkan kalau seseorang ini mempunyai keturunan, ahli waris ini adalah ahli waris yang durhaka, sehingga berupaya merampas kekayaan yang sesungguhnya bukan menjadi hak miliknya. Nah, sangat jelas yang disampaikan oleh Sang Buddha bahwa kekayaan dalam bentuk materi itu beliau tidak menyangkal. Memang ada dan memang membuat seseorang hidupnya menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena umumnya yang orang-orang butuhkan di dunia ini sebagai keberlangsungan hidup tercukupi dengan kekayaan-kekayaan itu. Nah, tetapi ingat bahwa kekayaan yang dalam bentuk materi itu rentan, akan memungkinkan ya terbakar, hanyut, kemudian disita oleh pemerintah, kemudian
curi oleh pencuri, kemudian memungkinkan ada ahli waris yang durhaka, sehingga kekayaan itu tidak aman, dirampas. Nah, lalu para ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kekayaan apa yang dimaksud sebagai kekayaan non-materi? Nah, suatu ketika Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, pada waktu itu setelah mengajarkan Dhamma kepada para siswa, tiba saatnya beliau kembali ke istana untuk menemui keluarga dan kerabatnya. Nah, di sana beliau bertemu dengan putranya yang bernama Rahula. Nah, Rahula ini dibujuk oleh sang ibu untuk meminta harta warisan kepada ayahanda, yaitu Sang Buddha. Nah, lalu karena memang masih kecil, sang putra ini sambil mengikuti kemana Sang Buddha berjalan, menarik-narik ujung jubah beliau, sambil merengek-rengek. Lalu atas bujukan dari sang ibu, ia menyampaikan permintaannya bahwa berikanlah harta kekayaan, berikanlah harta kekayaan. Nah, kemudian Sang Buddha berpikir bahwa kalau putranya ini diberikan kekayaan dalam bentuk warisan, harta benda, maka akan menjadi sia-sia. Lalu Sang Buddha memberikan 7 kekayaan Arya, 7 kekayaan yang mulia atau disebut sebagai Satta Arya Dana. Nah, apa saja 7 kekayaan Arya tersebut? 7 kekayaan Arya tersebut atau kekayaan mulia itu antara lain, beliau memberikan kekayaan dalam bentuk keyakinan atau saddha dana. Nah, apa yang dimaksud sebagai saddha dana ini? Saddha artinya keyakinan. Keyakinan yang seperti apa? Yaitu keyakinan yang ditujukan pada Sang Buddha, Sang Tathagata, bahwa di dunia ini ada muncul makhluk agung yang mempunyai sifat-sifat luhur. Sifat-sifat luhur itu antara lain beliau adalah yang maha suci. Nah, kalau mungkin ya, ini memudahkan kalau ibu bapak membaca Buddha Nusati atau perenungan terhadap sifat-sifat luhur Sang Buddha, maka akan menemukan 9 kualitas agung dari Sang Buddha, yaitu beliau adalah yang maha suci, araha. Beliau adalah yang telah mencapai penerangan sempurna, sama Sambuddha. Sempurna tindak tanduknya, wijacarana sampano. Sempurna menempuh jalan ke Nibbana, Sang Sugata. Pengetahu segenap alam, Lokawidu. Pembimbing manusia yang tiada taranya, Anuttaro Purisa Dhamma Sarati. Guru para dewa dan manusia, Satta Dewa Manusanang. Yang sadar, Buddho, yang beberkah Bagawa. Nah, beberkah di sini yang dimaksud adalah beliau yang mempunyai berkah-berkah. Apa berkah-berkah itu? Kalau dalam bahasa Pali disebut sebagai Bagawa. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Begawan, Sang Begawan. Artinya, disebut sebagai Begawan adalah beliau yang mempunyai sifat-sifat luhur. Salah satunya adalah kewelas asihan. Nah, welas asih yang dimiliki oleh guru agung
Sang Tathagata adalah dalam bentuk mengajarkan dharma, mengajarkan dhamma kepada para siswa. Nah, jadi ini bedanya Sang Buddha dengan yang lain. Sang Buddha memberikan, mengungkapkan kasih sayangnya, welas asihnya ini dalam bentuk memberikan pelajaran-pelajaran, yaitu disebut sebagai dhamma. Nah, karena dhamma ini apabila dipelajari, dijalankan di dalam keseharian bagi seseorang, maka akan menuntun pada kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu merupakan hasil dari seseorang belajar dan juga berpraktik dhamma. Nah, ini Sang Buddha, keistimewaan dari Sang Buddha. Beliau memberikan, menyampaikan kasih sayang itu dalam bentuk ajaran-ajaran yang membawa pada lenyapnya derita. Nah, inilah 9 kualitas yang dimiliki oleh Sang Tathagata yang patut seseorang di dunia ini mempunyai, menaruh keyakinan terhadapnya. Dengan mempunyai keyakinan terhadap Sang Buddha, dengan kualitas-kualitas luhurnya itu, maka seseorang juga akan yakin terhadap ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, yang disebut sebagai dhamma. Dan melihat bahwa para siswa-siswi yang berlatih dengan sungguh-sungguh di bawah bimbingan beliau mendapatkan keberhasilan, mencapai kebudaan, seperti apa yang Sang Buddha capai. Nah, hanya saja kalau Sang Buddha itu disebut sebagai Samma Sambuddha, yaitu beliau yang mencapai penerangan sempurna atas usaha sendiri. Lalu para siswa-siswi ini disebut sebagai Sawaka Buddha. Artinya murid-murid Sang Buddha. Murid-murid Sang Buddha. Karena mendapatkan ajaran berupa dharma dari beliau. Dengan melihat hal ini, maka seseorang tidak ada keraguan-raguan lagi untuk menaruh keyakinan terhadap Sang Buddha, Sang Tathagata. Atau mungkin kalau lebih lengkapnya, kita bisa menyebutnya punya keyakinan terhadap Tiratana. Karena itu adalah satu kesatuan. Ada guru, ada ajaran, dan juga ada siswa-siswi yang berhasil. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, itu poin pertama dalam Sata Arya Dana. Lalu yang kedua adalah keyakinan dalam bentuk moralitas atau Sila Dana. Sila Dana ini apa maksudnya? Sila Dana ini bisa ditengarai pada diri seseorang atau pada diri sendiri bahwa seseorang itu sebagai siswa yang mahir, ya, yang bisa, yang berupaya untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan bohong, dan menghindari minum-minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, kalau seseorang punya pengendalian diri, mengendalikan diri saja, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, itu sudah bisa dikatakan orang yang kaya, memiliki kekayaan. Ya, memiliki kekayaan. Dan tentu bagi seseorang yang hidupnya bebas dari perbuatan-perbuatan buruk yang seperti sudah disampaikan tadi, maka hidupnya akan menjadi tentram, menjadi aman, menjadi nyaman. Nyaman untuk diri sendiri dan juga nyaman untuk lingkungan. Ini poin kedua yang dimaksud sebagai kekayaan, yaitu kekayaan dalam bentuk moralitas. Mempunyai pengendalian diri
atas perbuatan-perbuatan buruk yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga adalah kekayaan rasa malu atau disebut sebagai hiri, dan kekayaan dalam bentuk rasa takut atau otapa. Apa itu hiri? Nah, hiri ini apabila dijalankan menjadi kekuatan dalam pengendalian diri. Lalu malu yang dimaksud ini malu yang seperti apa? Nah, mungkin kita menganggapnya malu kalau misalkan kita tidak mempunyai wajah yang rupawan. Mungkin malu kita hanya mempunyai pakaian yang sederhana dan lusuh. Mungkin bagi para pelajar malu karena nilai-nilainya tidak maksimal, tidak bagus. Apakah malu yang seperti ini? Bukan yang dimaksud di dalam Sata Aryadana ini. Nah, kalau urusan-urusan duniawi seperti memiliki wajah yang tidak rupawan, tentu ibu bapak, saudara-saudari sebagai perumah tangga tahu bagaimana caranya supaya menjadi rupawan. Ya mungkin dengan alat bantu, ya alisnya mungkin dipakai pula supaya lebih jelas, bulu matanya mungkin dibuat lebih lentik, atau mungkin pipinya diberikan bubuk-bubuk yang berwarna-warni misalkan. Nah, jadi artinya merias diri. Itu mungkin salah satu cara untuk membuat seseorang menjadi rupawan. Nah, kalau malu, kalau tidak percaya diri pada wajah yang saat ini dimiliki, yaitu tidak rupawan. Tidak rupawan bisa diatasi dengan merias diri. Itu secara duniawi. Mungkin kalau mempunyai rasa malu karena hanya punya pakaian yang sederhana dan lusuh. Nah, caranya bagaimana supaya kita menjadi lebih percaya diri? Ya caranya mencuci sampai bersih. Setelah dicuci akan terlihat masih kusut, lalu digosok, disetrika, membuatnya menjadi rapi. Nah, itu cara secara duniawi untuk membuat percaya diri seseorang apabila malu memakai pakaian yang sederhana dan lusuh. Ada caranya. Lalu bagi para pelajar misalkan malu karena mendapatkan nilai-nilai yang kurang baik, kurang memuaskan. Apa yang perlu dilakukan? Ya banyak belajar. Pelajaran-pelajaran yang mengarah pada keberhasilan. Ya, bacaan-bacaan ini juga harus disaring. Jadi kalau misalkan solusinya hanya bagaimana supaya seseorang ini bisa pandai, ya banyak membaca. Ya tunggu dulu, apa dulu yang dibaca. Karena bacaan itu bermacam-macam. Ya ada baca berita, ada baca novel, ada baca apa, termasuk baca buku pelajaran yang dimaksud. Nah, baca-baca buku pelajaran yang dimaksud, yang sesuai, yang mengarahkan pada keberhasilan dalam pelajaran itu, itulah yang dianjurkan. Dan itu cara untuk mengatasi rasa malu ketika seseorang mendapatkan nilai yang kurang baik, kurang memuaskan. Yaitu caranya dengan belajar, banyak membaca hal-hal yang menuju pada keberhasilan tersebut. Nah, lalu rasa malu seperti apa yang dimaksud oleh Sang Buddha di dalam Sata Aryadana ini, yaitu rasa malu ketika muncul keinginan untuk berbuat buruk. Nah, terkadang kita juga agak tidak gampang mengendalikan diri supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Bagaimana caranya memunculkan rasa malu sehingga kita bisa disebut sebagai orang yang kaya? Kaya karena punya rasa malu. Nah, ketika
ada pemikiran muncul akan berbuat buruk, maka sadarilah bahwa itu adalah pikiran yang buruk. Nah, kemudian caranya untuk mengendalikan adalah isi pikiran dengan pemikiran-pemikiran yang benar. Oh, ini adalah keburukan. Ini mendatangkan celaan. Ini akan berbuah penderitaan. Nah, dengan mengisi pemikiran-pemikiran yang benar seperti itu, maka ada muncul kekuatan yang muncul di dalam diri kita, yaitu pengendalian diri. Nah, kalau seseorang tidak memunculkan ini, tidak ada upaya untuk memunculkan rasa malu ini, ya akan menjadi tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu berbuat buruk. Nah, sebenarnya yang perlu seseorang ini malu ketika berbuat buruk itu dalam bentuk apa saja? Ya, dalam bentuk melalui tiga pintu yaitu jasmani, ucapan, dan pikiran. Malu kalau akan melakukan perbuatan buruk melalui jasmani, ya membunuh, mencuri, berbuat asusila, itu perbuatan buruk dalam bentuk jasmani. Kemudian dalam bentuk ucapan, seseorang ini malu apabila mengucapkan ucapan yang tidak benar, ucapan yang mengadu domba, ucapan yang tidak mendatangkan manfaat, dan sebagainya. Apalagi ucapan-ucapan itu dalam bentuk adu domba yang membuat kerugian bagi pihak lain. Nah, apabila muncul keinginan untuk berbuat buruk melalui jasmani, keinginan buruk melalui ucapan, keinginan buruk mempunyai pemikiran-pemikiran buruk terhadap orang lain, maka munculkanlah bahwa itu adalah hal-hal buruk yang mendatangkan celaan, mendatangkan penderitaan. Nah, kemudian poin keempat adalah kekayaan rasa takut atau otapa. Nah, otapa ini sama dengan hiri, rasa malu tadi. Apabila dimunculkan pada diri akan mendatangkan kekuatan dalam pengendalian diri. Lalu bagaimana jika rasa takut itu tidak muncul saat kita akan berbuat jahat atau berbuat buruk? Isi pikiran dengan pemikiran-pemikiran yang benar, bahwa itu adalah keburukan. Keburukan mendatangkan celah. Keburukan mendatangkan kerugian, mendatangkan buah-buah berupa penderitaan. Ya, perbuatan buruk dalam bentuk jasmani, ucapan, ataupun pikiran. Perbuatan buruk kepada orang tua, kepada keluarga, kepada para saudara, kepada para teman, atau kepada orang lain yang tidak dikenal. Nah, itu semua adalah perbuatan-perbuatan buruk yang apabila dilakukan mendatangkan kerugian berbuah penderitaan. Munculkanlah rasa takut, takut berbuat buruk, dan juga akibat-akibat nanti yang akan dipetik dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Nah, dengan memunculkan ini maka ada kekuatan yang ada pada dalam diri. Lalu yang kelima adalah kekayaan pembelajaran atau sutadana. Nah, sutadana ini artinya kekayaan pembelajaran. Nah, di sini seorang siswa mulia telah banyak belajar, mengingat apa yang telah ia pelajari, kemudian mengumpulkan apa yang telah dipelajari. Ajaran-ajaran itu baik di awal, baik di tengah, dan baik di akhir. Dengan kata-kata dan makna yang benar, yang mengungkapkan kehidupan spiritual yang lengkap dan murni sempurna. Nah, ajaran-ajaran tersebut, baik dalam bentuk lisan, itu didengarkan, kemudian diingat-ingat, diulang-ulang, diingat-ingat. Sehingga ketika pada saatnya nanti
hal-hal tersebut dibutuhkan akan sangat mudah untuk dipakai. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai solusi, sebagai jalan keluar ketika menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan. Nah, kalau sudah terbebas dari permasalahan-permasalahan kehidupan, ya nanti bisa melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu berlatih dalam dhamma sebagai siswa-siswi yang meninggalkan keduniawian, menjadi seorang pabacita. Lalu yang keenam adalah keyakinan kedermawanan, atau yang disebut sebagai caga. Apa yang dimaksud caga atau kedermawanan ini? Yaitu di sini seorang siswa mulia berdiam di rumah dengan pikiran yang hampa dari noda kekikiran. Dermawan dengan bebas, bertangan terbuka, bersenang dalam melepas, menekuni derma, bersenang dalam berbagi, dan memberi. Nah, seseorang ini bebas dari kikir, ya, pelit, dan tangannya ini terbuka. Kalau setiap saat orang lain membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, ia siap sedia dan membantu. Nah, ini ciri dari orang dermawan. Nah, terkadang masing-masing orang, tiap-tiap orang itu juga berbeda-beda, ya, mempunyai tingkatan-tingkatan dalam hal kedermawanan. Nah, Sang Buddha pernah menyampaikan salah satu topik berkaitan dengan kedermawanan seseorang dalam memberi. Nah, beliau menggunakan perumpamaan cuaca. Nah, ada cuaca itu suatu ketika hanya awan saja. Kemudian ada kalanya suatu ketika itu awan dengan hujan tidak merata, hujan lokal. Dan ada cuaca ya berawan dengan hujan merata di mana-mana. Apa maknanya? Nah, yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah ada di dunia ini orang yang mempunyai kekayaan yang disimbolkan sebagai awan. Tetapi awan seperti layaknya awan yang tidak mendatangkan hujan, ada orang yang mempunyai harta kekayaan, tetapi dia tidak mau berbagi karena dikuasai oleh kekikiran. Tidak mau berbagi kepada orang tua, tidak mau berbagi kepada keluarga, kepada teman, kepada para petapa, atau kepada siapapun yang sesungguhnya membutuhkan. Nah, lalu yang kedua, perumpamaan orang yang bagaikan hujan lokal. Apa yang dimaksud? Ada di dunia ini orang yang mempunyai kekayaan-kekayaan materi. Tetapi mereka hanya mau memberi kepada orang-orang tertentu. Kepada sebagian orang, ia memberi. Kepada sebagian orang yang lain, dia tidak memberi. Kepada petapa ini, ia memberi. Kepada petapa yang lain, ia tidak memberi. Nah, mungkin ini tambahan dari saya, kalau dia kenal dengan orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan itu, ia mau membantu, mau menolong. Tetapi kalau tidak kenal, ya ngapain saya membantu? Toh saya tidak kenal dia. Nah, begitu. Lalu jenis orang ketiga, orang yang bagaikan hujan merata, hujan di mana-mana. Nah, yang dimaksud adalah ada di dunia ini orang yang mempunyai kekayaan dalam bentuk materi. Dan dia tidak membeda-bedakan siapa-siapa yang akan diberi, siapa-siapa yang akan ditolong. Di mana ia mendengar orang lain membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, ia siap sedia, tangannya terbuka, membantu, menolong.
Nah, mungkin ada terjadi bencana alam, tanah longsor, banjir, kebakaran, gelombang besar atau tsunami. Nah, begitu. Dia siap sedia untuk membantu. Nah, artinya orang ini terbebas dari kekikiran. Tangannya tidak menggenggam, selalu terbuka, siap sedia membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini adalah orang yang ideal sesungguhnya, sebagai orang yang mempunyai keyakinan terhadap Sang Buddha, yaitu mengembangkan kedermawanan. Lalu yang ketujuh adalah kekayaan kebijaksanaan atau panya. Nah, panya atau kebijaksanaan ini cirinya adalah seseorang tersebut bisa membedakan, ya, sederhananya seseorang tersebut bisa membedakan apa yang perlu dikembangkan, apa yang tidak perlu dikembangkan. Ia bisa memilih mana kebaikan, mana keburukan. Kalau kebaikan ini terus dilakukan dan dikembangkan, kalau keburukan dihentikan untuk tidak dilakukan kembali. Nah, ini ciri dari orang bijaksana. Lebih lanjut lagi, seseorang ini nanti bisa melihat muncul dan lenyapnya sesuatu hal, fenomena-fenomena yang ada di dunia ini. Nah, beruntung kalau seseorang ini mempunyai kebijaksanaan. Setidaknya orang tersebut tahu saja, tahu mana baik, mana buruk. Nah, itu sudah merupakan kekayaan bagi dirinya. Karena ada memang di dunia ini orang yang tidak bisa membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Nah, orang yang seperti demikian itu disebut sebagai orang yang dungu, karena tidak bisa membedakan itu. Nah, makanya bagi kita yang mempunyai putra-putri, misalkan, nah, kita sepatutnya untuk memberikan pelajaran-pelajaran, memberikan ilmu, baik itu yang sifatnya kebaikan dan juga ilmu-ilmu pengetahuan dalam hal-hal yang buruk. Maksudnya dalam hal-hal buruk ini patut diketahui bahwa itu adalah keburukan. Sehingga seseorang putra-putri ini bisa membedakan, oh ini baik, ini buruk. Yang baik dilakukan, dikembangkan, yang buruk jangan dilakukan. Nah, ini pentingnya pengetahuan. Dan kalau kita merujuk pada Manggala Sutta, Sang Buddha menyampaikan pada poin pertama. Poin pertama, dan ini tentu menjadi hal yang penting. Tidak berkumpul dengan orang-orang yang dungu adalah berkah utama. Tidak berkumpul saja. Tidak berkumpul saja. Itu merupakan berkah bagi seseorang. Nah, karena apa? Karena apabila berkumpul dengan orang yang dungu, maka tidak ada keuntungan yang didapat bagi seseorang. Nah, justru bisa saja mengarah pada keburukan-keburukan. Nah, kalau seseorang yang dungu, yang tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, atau mungkin justru malah mempunyai pandangan yang keliru, menganggap kebaikan sebagai keburukan, menganggap keburukan sebagai kebaikan. Nah, hidupnya menjadi terbolak-balik dan akan menjadi menyesatkan ketika berkumpul dengan orang yang demikian itu. Orang yang demikian itu patut untuk dihindari karena mendatangkan kerugian bagi diri kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang budiman, itu adalah kekayaan-kekayaan yang dimaksud, kekayaan di dalam Dhamma, ajaran Sang Buddha, yang disebut sebagai 7 kekayaan Arya. Bagi para perumah tangga, terpuji apabila mempunyai kekayaan dalam bentuk materi. Karena kekayaan dalam bentuk materi ini akan mendukung kelangsungan, mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalani hidup. Artinya, kekayaan dalam bentuk materi, ya dibutuhkan, penting.
Nah, apalagi zaman sekarang, kebutuhan-kebutuhan seseorang menjadi banyak, kompleks. Tidak seperti di zaman purba, tidak seperti di zaman dahulu, yang orang hanya cukup sandang atau pakaian, pangan atau makanan, papan atau tempat tinggal, obat-obatan atau sarana kesehatan. Mungkin orang purba, orang zaman dulu hanya butuh 4 itu. Tetapi di zaman sekarang ini, orang sudah mengikuti tren, ya, kemajuan zaman. Ada anak, ada istri, ada suami, ada kendaraan, ada ponsel, ada rumah, ada karyawan, macam-macam. Sehingga memang kebutuhan-kebutuhan itu semakin lama dirasakan semakin banyak, semakin meningkat. Dan tentunya itu tidak dijadikan suatu beban bagi para perumah tangga, karena memang di dalam agama sudah disampaikan cara-cara untuk mendapatkan kekayaan sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Dan itu apabila dijalankan, maka kekayaan yang diperoleh oleh para perumah tangga itu sebagai kekayaan yang murni, yang terpuji, yang bisa dipakai untuk keberlangsungan hidup. Dan akan terpuji lagi apabila kekayaan itu dijadikan sebagai sarana untuk berbuat baik. Ya, agama Buddha bisa bertahan hingga saat ini. Tripitaka bisa kita dengar, bisa kita baca, bisa kita pelajari hingga saat ini. Itu tidak lepas dari dukungan dari perumah tangga yang memang menyediakan barang-barang dalam bentuk materi. Para perumah tangga di zaman Sang Buddha seperti Ibu Wisaka, Bapak Anathapindika, itu beliau-beliau juga tidak meninggalkan kekayaannya. Tetapi menggunakan kekayaannya itu dalam bentuk materi untuk menyokong untuk keberlangsungan Buddha Sasana hingga lestari. Nah, teladan-teladan itu diikuti oleh perumah tangga yang lain sampai saat ini bisa kita temui. Dan ibu bapak, saudara-saudari sekalian, mungkin salah satu dari perumah tangga yang mempunyai niat luhur untuk menjaga kelestarian, keberlangsungan Buddha Sasana. Nah, itu manfaat dari kekayaan materi yang apabila dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baiknya, mendatangkan manfaat yang besar. Ada satu ungkapan dari salah satu siswa Sang Buddha. Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Meskipun hanya satu huruf, apabila dibangun untuk kelestarian Buddha Sasana, maka kebajikannya akan besar, melebihi kebajikan-kebajikan yang lain. Artinya, bagi seseorang yang mendukung kelestarian Buddha Sasana, maka kebajikannya besar sekali. Nah, para perumah tangga seperti ini adalah perumah tangga yang patut untuk dipuji, patut untuk dijadikan teman, dijadikan sahabat, karena mereka mengerti, tahu akan nilai-nilai dari kebajikan. Nah, lalu lebih lengkapnya, seperti apa yang Sang Buddha telah sampaikan, ada kekayaan yang non-materi, yang walaupun seseorang tidak memiliki kekayaan-kekayaan dalam bentuk materi, tapi kalau mempunyai 7 kekayaan ini, Sang Buddha sebut sebagai mereka ini bukan orang miskin, hidupnya penuh manfaat. Ya, itu istimewanya. Kekayaan dalam bentuk non-materi, satta arya dana. Sehingga kekayaan ini beliau wariskan kepada putra beliau dan juga kepada para siswa yang lain, yang hingga saat ini juga bisa kita ketahui dan
apabila kita menjalankannya di dalam kehidupan masing-masing, maka mendapatkan manfaat yang luar biasa besar. Nah, semoga ini menginspirasi Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian dalam belajar, ya, dalam mengerti bahwa ada selain harta kekayaan dalam bentuk materi, ada harta yang perlu dikejar, ya, meskipun tidak lari. Ya. Ada kekayaan yang perlu dikejar, yaitu kekayaan dalam bentuk non-materi, satta arya dana. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya tutup dengan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.